Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Raisita Jaya Anggraini, NIM 192180108 dari kelas 3D Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adik, mari kita belajar tema 7, subtema 3, perubahan masa pubertas. Mari kita mulai belajarnya adik-adik. Tujuan pembelajaran KD 3.2 menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajarannya mengetahui perubahan pada masa pubertas dan cara mengantisipasi pada masa pubertas. Pada kolom menu ini terdapat materi dan soal pembahasan. Sebelum ke soal dan pembahasan, mari kita terlebih dahulu ke materi ya adik-adik. Ya, adik-adik ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pubertas? Ya, pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau masa remaja. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan hormon. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari balita, kanak-kanak, remaja, dewasa hingga usia lanjut. Adik-adik, bagaimana tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia? Ya, tahapan perkembangan manusia yang pertama masa bayi. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Masa bayi ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak berlangsung dari 2 sampai 6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada waktu masuk kelas 1 sampai 6 SD. Masa puber atau remaja. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja yaitu umur 11 sampai 16 tahun. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid yang pertama kali pada anak perempuan dan basah malam pada anak-anak laki-laki. Ada 4 perubahan bentuk tubuh yang utama pada masa puber, yaitu yang pertama, perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks primer, dan perubahan pada ciri-ciri seks sekunder. Yang keempat, masa dewasa. Pada masa ini sangatlah penting bagi kehidupan. Di umur 21 sampai 40 tahun disebut masa dewasa awal. Umur 40 sampai 60 tahun disebut masa dewasa pertengahan, di umur 60 sampai mati disebut masa dewasa madya. Masa usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adik-adik, bagaimana cara mengantisipasi perubahan pada masa pubertas? Ya,
Caranya, yang pertama, atasilah bau badan. Ketika menjalani masa pubertas, akan lebih banyak berkeringat dan menghasilkan bau badan, sehingga sangatlah penting untuk menjaga kebersihan badan dengan mandi setiap hari dan kenakan pakaian bersih ya. Yang kedua, rawatilah jerawat. Kulit akan mulai berubah karena hormon yang turut berubah. Hal ini dapat menimbulkan jerawat. Cara mengatasinya dengan cuci muka 2 kali sehari dengan sabun muka dan pakailah krim jerawat. Yang ketiga, antisipasi pertumbuhan tubuh. Sebagian besar orang mengalami pertumbuhan drastik dari tinggi badan semakin bertambah beberapa sentimeter dan berat badan turun naik seiring perubahan bentuk tubuh. Yang keempat, sikapilah perubahan suasana hati. Datangnya hormon estrogen dan testosteron tidak hanya tubuh juga perasaan bisa merasa lebih marah atau emosional. Yang kelima, jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Adik-adik, setelah kita belajar materi pubertas, mari kita belajar ke soal dan pembahasan ya adik-adik. Soal yang pertama, pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan apa ya adik-adik? Kita lihat yuk ada di pembahasannya. Ya, matangnya organ reproduksi karena pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, apakah yang terjadi jika sel telur dan sel sperma bertemu? Ada yang tahu adik-adik? Yuk kita simak pembahasan berikutnya adik-adik. Ya, akan terjadi perubahan karena sel telur dan sel sperma menjadi tumbuh menjadi bayi. Soal nomor 3, masa ini dikatakan usia prakelompok karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri. Disebut pada masa apa adik-adik? Kita simak yuk pembahasannya adik-adik. Ya, masa kanak-kanak karena pada masa ini di usia 2-6 tahun membutuhkan persiapan di kehidupan sosialnya. Soal yang keempat, di umur 21-40 disebut masa apa adik-adik? Ada yang tahu? Kita lihat yuk pembahasannya. Ya, masa dewasa awal karena pada masa ini masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif. Soal yang terakhir adik-adik, bagaimana cara kita untuk lebih memperhatikan kebersihan badan kita? Ada yang tahu caranya adik-adik? Baik, kita simak pembahasan berikut ini ya adik-adik. Ya, dengan mandi setiap hari minimal 2 kali sehari dan kenakan pakaian bersih. Demikian materi media pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.